Saudara-saudariku terkasih, mari bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk perayaan Ekaristi Kudus. Berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudaraku semua, hari ini hari terakhir kita berada di tanah. Dalam perjalanan persiarahan, kita mau mensyukuri anugerah Tuhan dalam hari ini pada perayaan Ekaristi di puncak gunung atau Bukit Nebo ini, bersama pengalaman Nabi Musa yang sangat luar biasa. Di tanah ini diperlihatkan bentangan tanah perjanjian itu, tanah harapan, dan kita sudah melewatinya. Demikian juga menjadi sebuah tanda bahwa kita telah mengalami pengalaman terjanji, yaitu bersama dengan Kristus, hidup dalam kebersamaan dengan Kristus, dimanapun itulah tanah perjanjian kita. Dan kita mensyukuri karena kita toh akhirnya bisa menjejakkan kaki kita dalam jejak-jejak sejarah hidup Kristus sendiri. Dalam rasa syukur itu, mari kini kita ungkapkan dalam doa dan Ekaristi ini persembahan diri kita, agar persiaran ini membawa kesimpulan-kesimpulan indah untuk persiaran hidup kita sesudah kita tiba di tanah air. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon pengampunan Tuhan, agar kita layak ambil bagian dalam upacara kurban ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Musa, Engkau membebaskan bangsa terpilih dari perbudakan di tanah Mesir dan memberi mereka hukum-Mu yang kudus di tanah terjanji. Semoga kami pun sampai ke tanah yang Kau janjikan kepada kami, yaitu Yerusalem surgawi, dengan melaksanakan hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita dengar sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung ini, gunung Nebo, yakni di atas gunung Pisgah, yang ditentangkan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota
kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyerang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sini di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai saat ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis di perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antara bacaan, Kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Aku akan menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita di tanah ini, di atas bukit Gunung Nebo ini, hendaknya menjadi sebuah pernyataan iman bagi kita semua bahwa kita acap kali mungkin merasa betah hidup dalam kemakmuran, tapi sejatinya berada dalam perbudakan. Kita merasa betah diperbudak, yang penting hidup nyaman. Dan Allah melalui Nabi Musa hendak mengatakan kepada bangsa Israel bahwa hidup dalam kemerdekaan itu menjadi lebih utama daripada hidup dalam kemakmuran, tetapi sejatinya ada dalam perbudakan. Ada banyak bentuk perbudakan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita mungkin diperbudak oleh banyak hal. Misalnya diperbudak oleh kita punya ambisi, kita diperbudak oleh kita punya kepentingan, kita diperbudak oleh kita punya keinginan-keinginan. Bahkan kita diperbudak oleh kita punya kebutuhan yang akhirnya membuat Tuhan sekedar menjadi jembatan, sarana, dan bukan lagi menjadi fokus dan sasaran. Itu yang acap kali terjadi dalam kita punya hidup. Yang dalam renungan pertama perjalanan siarah ini, saya ungkapkan kepada Anda semua, bahwa kita sering jatuh. Tipe-tipe perbudakan adalah kita mengalamatkan pujian kepada Allah, tetapi tujuannya supaya kita tak mengalami seperti apa yang Yesus alami. Itu bagian dari bentuk halus sengatan setan yang sebenarnya membuat kita sedang terpenjara dalam perbudakan kepentingan dan keinginan kita. Orang yang terjebak dalam kepentingan, diperbudak oleh keinginan, sudah sangat jelas. Tuhan bukan lagi tujuan, Tuhan sekedar kendaraan. Saya mau masuk surga, maka saya mendatangi Tuhan. Nanti kalau sudah di surga, terserah Tuhan yang mau dikemanakan. Yang penting saya sudah di surga. Saya mau pakai Tuhan untuk surga. Itu cara berpikir Kristen yang salah. Cara beriman yang keliru. Saya memuji Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Bukan pertama-tama supaya Tuhan menjadi mobil yang mengantar saya ke surga. Tetapi karena surga itu pada dirinya adalah Dia itu sendiri. Saya mau berelasi, memuji Tuhan, mau berdoa. Karena Dia itulah hidupku, Dia itulah surgaku, dan bersama Dia itulah tanah perjanjian itu. Saya tidak mau memanfaatkan Tuhan supaya tanah perjanjian saya nikmati. Tidak, tanah perjanjian kita dapat bukan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sarananya untuk ke sana. Tetapi apapun keadaan, kalau bersama Tuhan, itulah tanah terjanji itu sendiri. Saya sangka ini yang perlu untuk kita pikirkan, ya, untuk yang kita selalu renungkan, supaya kita tidak mudah terjebak, seolah beriman, tetapi keimanan kita pada dasarnya dangkal dan palsu. Kita sering kali merasa sudah beriman kalau kita tanda salib. Kita merasa sudah beriman kalau kita ke gereja, kalau kita memberi persembahan, perpuluhan, kalau kita memberikan pujian. Tapi acap kali tak sadarkah kita, apa yang kita lakukan bernuansa perbudakan atas kepentingan. Saya memuji Tuhan supaya saya dapat ini. Saya memuji Tuhan supaya tidak ada salib dalam hidup saya, itu parah sekali. Saya memuji Yesus supaya tidak ada beban dalam hidup saya. Saya memuji Dia supaya ini, supaya itu. Tidak. Pujian kepada Tuhan jangan dilakukan karena punya kepentingan. Maka yang dipertuhankan adalah kepentingan, malah Tuhan sekedar menjadi kendaraan. Ini cara keliru beriman di semua model kekristenan. Ya, saya tidak mau mengatakan Protestan atau Katolik, semua kita terjebak dalam kepalsuan itu.
Maka menjadi penting persiarahan ini supaya kita sadar bagaimana dan seperti apa harusnya kita beragama dan beriman. Tadi di mobil kita diskusi tentang simbol ikan. Jerry sudah menerangkan ikan. Jejak dalam masa Romawi, Yunani, dan Bizantium ada gambar ikan. Ikan bahasa Yunani itu ichthus. Ichthus itu menjadi singkatan dari Yesus Kristus. Begitu. Jadi kalau ada ikan, itu sebetulnya kata ikan dalam bahasa Yunani itu ichthus. Dan mereka menggunakan ichthus itu sebagai penggalan ungkapan Yesus Kristus. Begitu ya. Jadi kalau di gereja ada tanda ikan, tidak melulu tentang peristiwa mujizat Yesus yang menyuruh Petrus dapat ikan, atau ada penggandaan roti dan 5 ekor ikan. Bukan tentang itu, tetapi menyangkut kata bahasa Yunani dari ikan adalah ichthus yang menjadi singkatan dari Yesus Kristus. Kita mohon rahmat Tuhan melalui perayaan Ekaristi hari ini, saudaraku semua, supaya 9 hari, 10 hari perjalanan kita menjadi perjalanan persiarahan yang membawa makna. Saya harap kita tidak sekedar mengkoleksi dokumentasi, tapi juga mengkoleksi kebaruan iman, kebaruan cara berpikir. Ya, apa yang kita sudah dengarkan dari pola, dari Mesir, apa yang kita sudah dalami dalam setiap ibadat-ibadat kita, penjelasan Jerry yang sangat luar biasa, dan misa, perayaan ibadat-ibadat harusnya membawa sebuah pola pikir baru nanti tiba kita di tanah air. Sangat rugi perjalanan ini, buang uang ratusan juta mungkin, tetapi kalau kita tidak menemukan dan membarui sesuatu, ya begitu. Jangan betah dengan kebutaan seperti sindiran Yesus terhadap kelompok Eseni. Yang buta minta melihat Yesus, malah yang melihat Yesus di Qumran itu, yang selalu menulis tentang Yesus, malah berusaha tidak mau melihat Yesus. Seperti itu. Ya, jadi ini. Kadang-kadang kita melihat banyak, tapi karena kekerasan hati kita mendominasi, sehingga kita tidak memutuskan mana yang benar yang harus saya ikuti. Tapi itu, mata harus sesuai dengan hati. Ini ya menjadi penting. Apa yang kita lihat selama beberapa hari ini, baiklah membuat kita rendah hati dan mampu mengatakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana jalan yang harus diluruskan dalam hidupku dan mana yang harus diperbaiki. Mana yang perlu untuk dikoreksi dan mana yang perlu untuk dipertahankan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara persembahan. Mohon saudara-saudari bisa mengisi kotak persembahan yang ada di depan altar. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini, hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan dengan pencampuran air atas anggur ini, semoga kami ikut ambil bagian dalam keilahian Yesus Kristus Putra-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan, hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan berkenan kepada Allah demi keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus.
Terimalah ya Bapa persembahan sederhana umat-Mu di tempat kudus ini, dan satukanlah dengan persembahan sempurna Yesus Kristus Putra-Mu, yang dengan tubuh dan darahnya membebaskan kami dari perbudakan dosa. Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di depan saksi-saksi terpilih, Ia menyatakan kemuliaannya, dan tubuhnya yang sama dengan tubuh kami memancarkan cahaya berkilauan. Dengan demikian, sandungan salib dilenyapkan dari hati para murid, dan cahaya yang secara mengagumkan bersinar di kepala gereja, memenuhi juga seluruh tubuhnya. Maka bersama dengan seluruh kekuatan surga, kami selalu memuji Engkau di bumi dan mengagungkan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Maka Tuhan, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Putra-Mu, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Pierre Baptista, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bantulah kami berjuang agar mewujudkan kehendak-Mu dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, komunitas, serta lingkungan hidup kami. Sementara dengan penuh rindu, kami menantikan datangnya penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami kesatuan dan damai, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang rela terpecah dan berkorban demi selamat kita. Berbahagialah kita yang pada saat ini diundang untuk ambil bagian dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Tuhan membawa kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mari bangkit berdiri, kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengenyangkan bangsa Israel dengan mana selama perjalanan ke tanah terjanji. Semoga sakramen Ekaristi yang kami terima memberi kami kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kami, hingga akhirnya kami boleh menapaki tanah terjanji, Yerusalem surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa menurunkan berkat-Nya atas kita, atas seluruh rangkaian perjalanan persiarahan kita dari tanah Mesir, bangsa Israel hingga di tanah ini, dengan berkat kudus-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.